Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Kak Velia. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kimia tentang asam basa. Nah, sebenarnya materi ini itu sudah adik-adik pelajari dari SMP. Materi asam basa itu sebenarnya kaitannya sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya kakak tanya, pasti dari kebanyakan adik-adik itu sangat menyukai jeruk atau lemon. Kira-kira gimana rasanya? Rasanya pasti ada kayak manis dan asam-asamnya kan? Nah, ternyata di dalam jeruk maupun jeruk lemon itu mengandung senyawa yang bersifat asam. Kemudian, adik-adik pernah nyicip sabun? Oke, jangan dicicip ya. Sabun itu mungkin ketika adik-adik mandi itu ada masuk mulutnya. Jadi agak terasa pahit-pahit. Nah, di dalam sabun itu ternyata mengandung komponen yang bersifat basa. Itu adalah salah satu contoh sederhana aplikasi asam dan basa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita bahas bagaimana konsep asam dan basa itu dalam kimianya. Oke, kita mulai yang pertama, teori asam dan basa. Dalam kimia, teori asam dan basa itu dijelaskan oleh 3 ahli atau 3 teori ya. Ahlinya itu ada 4. Oke, kita lihat yang pertama, ada teori asam basa oleh Arrhenius. Kemudian yang kedua, teori asam basa oleh Bronsted-Lowry. Ini 2 orang ahlinya. Kemudian teori yang ketiga itu adalah teori asam basa dari Lewis. Nah, kita nanti akan bahas bagaimana teori masing-masing dari ahli-ahli ini. Oke, kita bahas yang pertama dulu tentang teori asam basa Arrhenius. Oke, menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ atau H3O+ jika dilarutkan di dalam air. Sedangkan basa itu adalah zat yang menghasilkan ion OH- jika dilarutkan di dalam air. Nah, jadi di sini bisa kita ambil intinya, kalau teori asam basa menurut Arrhenius, asamnya adalah zat yang menghasilkan ion H+ atau H3O+ ini jika dilarutkan di dalam air. Sedangkan basanya itu akan menghasilkan ion OH- jika dilarutkan dalam air. Jadi intinya di sini Arrhenius ini dia mensyaratkan atau mewajibkan pelarutnya harus air. Oke, kita lihat contohnya. Di sini misalnya kakak punya suatu reaksi HCl direaksikan dengan H2O itu menghasilkan H3O+ tambah Cl-. Oke, ini HCl dimasukkan dalam air menghasilkan ion H3O+ dan ion Cl-. Atau secara sederhananya, kalau di sini kan kita lihat HCl gasnya dimasukkan dalam air atau dilarutkan dalam air, maka terbentuklah ion H3O+ dan Cl-. Secara sederhana, itu bisa kita buatkan reaksinya seperti ini. HCl aqueous, ingat aqueous artinya larutan, berarti sudah bercampur dengan air. Dia akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Nah, jadi di sini kita lihat saat HCl itu dimasukkan dalam air, dia menghasilkan ion H3O+ dan ion H+ atau ion H+ ya. Kalau secara lengkapnya kita buat seperti ini atau disederhanakan jadi HCl aqueous itu akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Karena HCl ini dalam air menghasilkan ion H+ atau ion H3O+, maka dia termasuk asam menurut konsep Arrhenius. Kemudian lihat contoh yang kedua. Nah, ini kakak juga punya contoh yang kedua. CH3COOH atau aqueous, asam cuka ya. Itu mengalami reaksi kesetimbangan dengan CH3COO- aqueous tambah H+ aqueous. Ingat, kalau aqueous berarti dia berupa larutan, sudah dilarutkan dalam air. Nah, di sini dia menghasilkan ion H+ juga. Berarti masih tergolong asam. Sekarang kita lihat apa bedanya reaksi yang pertama dengan reaksi yang kedua.
Oke, salah satunya adalah dengan tanda panahnya. Ingat kembali konsep materi sebelumnya tentang kesetimbangan kimia. Kalau dia panahnya satu arah, berarti reaksinya berkesudahan. Sedangkan kalau dia panahnya dua arah, berarti reaksinya bolak-balik. Atau bisa dikatakan reaksinya akan mengalami kesetimbangan. Nah, dalam konsep asam dan basa, kalau reaksinya nanti ditandai dengan panah satu arah, seperti ini, itu artinya dia bersifat terionisasi sempurna. Atau sifatnya asam kuat. Sedangkan kalau panahnya dua arah atau panah bolak-balik seperti ini, artinya dia terionisasi sebagian. Jadi sebagian ada yang menjadi ion, tapi sebagian lagi tetap dalam bentuk molekul netralnya. Nah, kelompok asam yang seperti ini itu tergolong sebagai asam lemah. Nanti akan kita bahas kekuatan asam dan basa. Itu penjelasan umumnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Selanjutnya ada NaOH aqueous atau larutan NaOH. Itu di dalam air ternyata dia menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Ingat, kalau zat yang menghasilkan ion OH- di dalam air itu sifatnya basa. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya itu ada NH4OH atau amonium hidroksida. Aqueous ya, larutan. Itu mengalami kesetimbangan dengan NH4+ tambah OH-. Oke, jadi ini juga menghasilkan OH-, berarti dia juga bersifat basa. Nah, sama seperti tadi, kalau yang basa ini panahnya satu arah, berarti dia tergolong basa kuat atau terionisasi sempurna. Artinya semuanya terion menjadi ion-ionnya. Kalau dia panahnya dua arah seperti ini, artinya dia mengalami ionisasi sebagian. Sebagian menjadi ion, sebagian lagi tetap dalam bentuk molekul netralnya. Oke, bisa dipahami ya? Beda asam dan basa menurut Arrhenius. Kita lanjut. Untuk selanjutnya, kita bahas teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam itu adalah donor atau pemberi proton. Sedangkan basa itu adalah akseptor atau penerima proton atau H+. Nah, tadi kalau Arrhenius dia membatasi teorinya hanya bisa dijelaskan kalau zatnya dilarutkan dalam air. Nah, bagaimana kondisinya kalau sekarang zatnya tidak dilarutkan dalam air? Maka kita tidak bisa pakai teori Arrhenius. Kita pakai teori yang lain. Oke, kita lihat teori asam basa Bronsted-Lowry ini. Nah, di sini kita beri contoh. Misalnya, ada suatu reaksi NH3 ditambah H2O, itu mengalami reaksi kesetimbangan NH4+ tambah OH-. Dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, kita akan mengenal adanya istilah pasangan asam basa konjugasi. Nanti kita lihat apa itu pasangan asam basa konjugasi. Nah, kita lihat dulu. Cara gampangnya memahami teori asam basa Bronsted-Lowry ini, kita tandai dulu mana zat yang mirip di kiri dan kanan. Nah, di sini kita lihat NH3 yang di sebelah kiri itu mirip dengan NH4+ yang di sebelah kanan. Artinya nanti mereka ada hubungannya. Lihat, awalnya sebelum reaksi itu si NH3 punya 3 buah H. Terus setelah bereaksi, dia akhirnya mempunyai 4 buah H, menjadi NH4+. Artinya NH3 itu menerima H+, atau dia mendonorkan H+-nya? Karena hanya bertambah setelah reaksi, otomatis dia menerima H+. Kalau dia menerima, berarti dia menerima dari siapa? Dari si H2O ya. Berarti kalau dia menerima H+, dia bertindak sebagai basa. Sini penerima proton atau H+. Berarti NH3-nya bertindak sebagai basa. Kemudian kita lihat, H+ yang diterima oleh NH3 itu ternyata berasal dari H2O ini. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Lihat, H2O itu mirip dengan OH-. Awalnya sebelum reaksi hanya ada 2.
setelah bereaksi tinggal satu lagi. Artinya apa? Hanya itu diberikan kepada yang lain. Kalau dia memberikan H-nya atau H plusnya, artinya dia bertindak sebagai asam atau pemberi proton. Oke, berarti di sini H2O memberikan H plusnya kepada NH3, sehingga dia bertindak sebagai asam. Oke, kita lihat sekarang. Tadi kakak bilang NH3 di sini itu dia mirip dengan NH4+. Nah, kalau di sini basa, berarti yang mirip dengan dia adalah asam konjugasinya. Oke, kemudian kalau H2O itu mirip dengan OH-. Kalau di sini asam, berarti pasangannya adalah basa konjugasi. Nah, ini NH3 dengan NH4+ itu dinamakan pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga untuk H2O dan OH-. Itu juga disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Oke, jadi sebenarnya apa itu pasangan asam basa konjugasi? Pasangan asam basa konjugasi itu adalah dua zat yang hanya berbeda satu ion H+. Ingat ya, bedanya hanya satu ion H+. Lihat contoh yang tadi. NH3 dengan NH4+. Ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Bedanya di sini hanya 3, di sini hanya 4. Kemudian muatan positif. Berarti beda satu ion H+. Kemudian H2O dengan OH- juga berbeda satu ion H+. Ini yang dinamakan dengan pasangan asam basa konjugasi. Oke, sampai di sini bisa ya dipahami. Kita lanjut ke teori yang ketiga, yaitu teori asam basa Lewis. Nah, kalau tadi teori asam basa Bronsted-Lowry itu menyatakan tentang serah terima atau si pendonor dan si penerima proton atau H+. Kalau Lewis, teorinya itu berdasarkan pendonor dan penerima pasangan elektron bebas. Kita lihat. Asam menurut Lewis adalah akseptor atau penerima pasangan elektron bebas, atau kita singkat PEB. Sedangkan basa kebalikannya yaitu donor atau pemberi pasangan elektron bebas. Nah, misalnya di sini kakak punya satu reaksi BF3 ditambah NH3 menghasilkan BF3NH3. Nah, untuk melihat teori asam basa Lewis ini, kita buatkan dulu struktur Lewis dari senyawa-senyawa ini. Sini kakak buatkan struktur Lewis dari BF3. B itu dia golongan 3A, kemudian punya 3 elektron valensi. Mengikat 3 buah F yang berada di golongan 7A. Masing-masing punya 7 elektron valensi. Jadi, struktur Lewisnya seperti ini. Kemudian, direaksikan dengan NH3. Ingat, N itu dia berada di golongan 5A, sehingga punya 5 elektron valensi. Dan berikatan dengan 3 buah H yang berada di golongan 1A. Berarti, sisalah elektron di F itu ada 2 buah elektron atau 1 pasang. Nah, karena di sini di N ya maksudnya. Di N itu punya 2 elektron yang tidak berpasangan atau 1 pasang elektron bebas. Nah, dari di sini kita bisa lihat siapa yang kira-kira bisa menjadi pendonor PEB. Apakah BF3 itu bisa menjadi pendonor? Tidak ya, dia saja tidak punya PEB. Apa yang mau dia donorkan kepada yang lain? Nah, berarti di sini jelas yang bisa menjadi pendonor itu adalah si NH3. Karena dia punya 1 pasang elektron bebas. Maka, elektron bebasnya akan didonor atau diberikan kepada BF3. Sehingga terbentuk senyawanya nanti BF3NH3. Ini elektron yang dipakai bersama. Nah, kita lihat lagi konsepnya. Kalau si BF3 itu sebagai akseptor atau penerima PEB, dia bertindak sebagai asam Lewis. Sedangkan si NH3 yang sebagai pemberi PEB, dia adalah basa Lewis. Oke, itu adalah konsep asam basa
Lewis. Ada cara gampang untuk bisa menentukan dia asam atau basa Lewis tanpa kita harus menuliskan struktur Lewisnya. Mungkin kita akan sedikit lama untuk membuatkan struktur Lewis masing-masing untuk mengetahui apakah dia punya PEB atau tidak. Nah, di sini ada cara singkat atau cara gampang untuk mengetahui dia asam Lewis atau basa Lewis. Pertama dari segi konsep tadi, kalau asam berarti dia akseptor atau penerima PEB. Sedangkan basa berarti dia sebagai donor atau pemberi PEB. Nah, kemudian asam basa Lewis ini bisa kita lihat dari jenis oksidanya. Oksida berarti unsur-unsur yang terikat dengan oksigen membentuk senyawa oksida. Kalau oksidanya berupa oksida non-logam, artinya unsur non-logam yang terikat dengan oksigen, itu dia bersifat asam Lewis. Misalnya di sini ada CO2, SO2, SO3, P2O3, P2O5, N2O3, N2O5, Cl2O, dan lain-lain. Di sini ada C, S, P, N, Cl itu adalah unsur-unsur non-logam. Jadi kalau oksidanya non-logam, dia bertindak sebagai asam Lewis. Sedangkan kebalikannya, kalau oksidanya itu oksida logam, yaitu unsur logam yang terikat dengan oksigen membentuk senyawa, maka dia bersifat basa Lewis. Di sini misalnya ada Na2O, K2O, CaO, BaO, Fe2O3, MgO, dan Al2O3. Di sini semuanya adalah logam. Jadi kalau dia bersifat oksida logam, dia termasuk basa Lewis. Kemudian pada umumnya, kalau dia berupa ion positif, dia cenderung bertindak sebagai asam Lewis. Sedangkan kalau dia bersifat ion negatif, itu dia cenderung untuk bersifat sebagai basa Lewis. Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang kekuatan asam basa. Nah, adik-adik, asam dan basa itu bisa dibagi menjadi asam kuat dan asam lemah. Basa juga dibagi menjadi basa kuat dan basa lemah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari asam kuat terlebih dahulu. Nah, asam kuat itu dia mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, dia mengalami ionisasi sempurna, sehingga nilai alfanya sama dengan 1. Kemudian, asam kuat dalam reaksi ionisasi itu ditandai dengan panah satu arah. Nih, atau panah untuk reaksi berkesudahan. Kemudian, contoh-contoh dari asam kuat itu ada 6. Yang 6 ini wajib adik-adik hafal. Oke, apa aja itu yang 6? Pertama ada HCl, kemudian ada HBr, ada HI, HNO3, H2SO4, dan HClO4. Jadi adik-adik wajib hafal asam kuat yang 6 ini. Oke, nah kalau kita mau mencari berapa konsentrasi H+ dari asam kuat, itu bisa kita cari dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA. Nah, kita lihat keterangannya. A itu adalah valensi asam atau sama dengan jumlah H+-nya saat terionisasi. Kemudian MA itu adalah molaritas asam. Oke, Kak beri contoh. Misalnya kakak punya HCl. Larutan HCl itu terion menjadi ion H+ dan ion Cl-. Nah, untuk melihat valensi, kita lihat koefisien dari ion H+-nya. Di sini H+-nya cuma ada 1, berarti valensinya 1. Contoh lain, misalnya kakak punya H2SO4. Ini akan terion menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Nah, di sini ion H+-nya koefisiennya 2, maka valensinya sama dengan 2. Nah, sebenarnya cara gampangnya melihat valensi ini, adik-adik cukup lihat indeks dari senyawanya itu. Berarti indeks H-nya ya. Di sini kan HCl. H-nya cuma ada 1, berarti valensinya 1. HBr juga 1. HI juga 1.
HNO3 itu juga 1. Nah, yang H2SO4 itu kan indeks H-nya itu ada 2. Maka valensinya 2. HClO4 juga 1. Nah, gitu cara mudah untuk menentukan berapa valensi suatu asam kuat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, yaitu tentang asam lemah. Asam lemah itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia mengalami ionisasi sebagian, sehingga nilai alfanya itu besar dari 0, tapi kecil dari 1. Kemudian, dia dalam reaksi ionisasinya itu ditandai dengan panah bolak-balik atau panah kesetimbangan seperti ini. Dan ciri yang paling spesifik untuk asam lemah itu biasanya ditandai dengan adanya Ka. Nah, apa itu Ka? Ka itu adalah tetapan ionisasi asam lemah. Jadi misalnya kalau adik-adik nggak hafal itu asam lemah atau asam kuat, lihat aja dia punya Ka. Kalau dia punya Ka, berarti dia termasuk lemah. Atau alfanya itu tidak sama dengan 1, berarti termasuk asam lemah. Itu cara gampangnya. Nah, apa hubungannya tetapan ionisasi asam lemah ini? Kalau nilai Ka-nya semakin besar, maka sifat asamnya akan semakin kuat. Itu dia hubungan antara Ka dengan kekuatan asamnya. Kemudian apa saja contoh-contohnya? Kita lihat di sini. Contoh dari asam lemah diantaranya ada CH3COOH. Ini yang paling sering keluar biasanya. Ini adalah rumus kimia dari asam cuka atau asam asetat. Kemudian ada HF, ada HCN, H2S, H2CO3, H3PO4, HNO2, H2SO3, dan lain-lain. Nah, jadi di sini asam lemah itu banyak ya. Selain yang 6 ini, berarti dia tergolong asam lemah. Nah, jadi gampangnya gitu aja. Ciri-ciri asam lemah, kalau dia punya Ka, berarti dia lemah. Kemudian kalau nilai alfanya itu tidak sama dengan 1, misalnya alfanya diketahui terionnya 80% atau terionnya 10%. Berarti dia digolongkan asam lemah secara konsepnya. Karena untuk konsep dari asam kuat, itu dia mengalami ionisasi sempurna. Berarti alfanya sama dengan 1 atau 100%. Oke. Nah, sama dengan asam kuat tadi, kalau kita mau cari konsentrasi asam lemah, itu beda rumusnya dengan asam kuat. Walaupun yang sama kita cari itu konsentrasi H+, ya, karena asam itu identik dengan H+. Tapi rumusnya beda. Apa rumusnya? Kalau untuk asam lemah, itu rumusnya konsentrasi H+, sama dengan akar Ka dikali Ma. Atau kalau nanti diketahui nilai alfanya, maka konsentrasi H+ itu bisa kita cari dengan alfa dikali Ma. Atau kalau kita diminta untuk mencari nilai alfa, itu bisa dengan rumus alfa sama dengan akar Ka per Ma. Oke, ini 3 rumus yang wajib adik-adik ketahui untuk mencari konsentrasi H+ maupun alfa untuk asam lemah. Oke, kita lihat keterangannya. Kalau Ka itu adalah tetapan ionisasi untuk asam lemah. Nah, tadi dia ini ciri-ciri identik dari asam lemah. Kemudian, dia memiliki Ma. Ma itu molaritas asam. Kemudian, alfa itu derajat ionisasi. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu tentang kekuatan basa lagi ya. Jadi kita sudah bahas ada asam kuat, ada asam lemah. Berarti basa juga dibagi 2. Ada basa kuat dan ada basa lemah. Oke, kita bahas satu persatu. Basa kuat. Nah, sebenarnya basa kuat itu hampir sama konsepnya dengan asam kuat. Bedanya kalau asam kuat itu kita identik dengan ion H+. Sedangkan basa nanti kita identik dengan ion OH-. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Basa kuat itu dia juga mengalami ionisasi sempurna, sehingga alfanya sama dengan 1. Kemudian, dia juga ditandai dengan panah satu arah dalam reaksi
ionisasinya. Kemudian, apa saja contoh dari basa kuat itu? Ini adalah beberapa contoh dari basa kuat. Ada LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali, dan SrOH 2 kali. Nah, dari beberapa senyawa ini, kita bisa lihat, umumnya untuk basa kuat itu adalah gabungan dari ion hidroksida dengan ion yang berasal dari logam golongan 1A dan 2A, kecuali Be dan Mg. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi di asam kita carinya ion H+, kalau di basa kita carinya adalah ion OH-. Rumus untuk mencari ion OH- atau konsentrasi ion OH- untuk basa kuat, itu rumusnya adalah B kali Mb. Keterangannya, kalau B itu adalah valensi basa atau jumlah OH-nya saat terionisasi. Kemudian Mb itu adalah molaritas basa. Contohnya, misalnya di sini kakak punya NaOH, larutan NaOH itu akan terion menjadi Na+ dan OH-. Lihat, koefisien OH-nya itu cuma 1, berarti valensi basanya sama dengan 1. Contoh lain, misalnya CaOH 2 kali, itu akan terion menjadi ion Ca2+ dan 2 OH-. Di sini OH-nya ada 2 buah atau koefisiennya 2, sehingga valensinya juga 2. Sama kayak tadi untuk asam, kalau basa kita juga tinggal lihat berapa indeks dari ion OH-nya. Lihat, di sini OH-nya berarti cuma 1, di sini juga 1, di sini 1, RbOH juga 1, CSOH juga 1. Yang 2 itu mulai dari golongan 2A-nya berarti. CaOH 2 kali berarti 2 indeksnya. Kemudian BaOH 2 kali, 2 juga indeks dari ion OH-nya. SrOH 2 kali juga 2 indeksnya atau valensinya. Oke, untuk basa lemah, ciri-cirinya. Yang pertama, dia mengalami ionisasi sebagian, sama dengan asam lemah, sehingga nilai alfanya itu besar dari 0, kecil dari 1. Kemudian, dia ditandai dengan panah bolak-balik untuk reaksi ionisasinya. Dan ciri identiknya atau ciri yang spesifiknya itu dia mempunyai nilai Kb, tetapan ionisasi basa lemah. Nah, hubungannya apa dengan sifat basanya? Kalau nilai Kb-nya nanti semakin besar, maka basanya akan semakin kuat. Oke, selanjutnya contoh dari basa lemah itu ada NH4OH, AlOH 3 kali, FeOH 2 kali, ZnOH 2 kali, dan lain-lain. Nah, di sini triknya, kalau misalnya adik-adik nggak tahu dia basa kuat atau basa lemah, adik-adik tinggal cek aja dia punya Kb atau tidak. Kalau dia punya Kb, berarti dia tergolong basa lemah. Atau dari nilai alfa juga bisa. Kalau alfanya itu tidak sama dengan 1, berarti dia tergolong basa lemah. Oke, kayak gitu cara membedakannya. Nah, untuk mencari konsentrasi OH-nya, itu rumusnya akar Kb dikali Mb. Atau kalau diketahui nanti nilai alfa bisa dicari dengan konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb. Terus kalau kita diminta untuk mencari nilai alfa, itu rumusnya akar dari Kb per Mb. Jadi penggunaan rumus ini kita sesuaikan dengan data yang diberikan soal dan apa yang ditanyakan oleh soal. Oke, keterangannya, Kb adalah tetapan ionisasi basa lemah, kemudian Mb adalah molaritas basa ya, kemudian alfanya itu adalah derajat ionisasi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu tentang derajat keasaman atau yang biasa kita sebut dengan pH. Rumusnya untuk mencari pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Kemudian kalau datanya ada konsentrasi ion OH- berarti kita bisa cari pOH dulu. pOH itu min log konsentrasi
OH-. Kemudian, kalau kita misalnya diketahui pOH tapi ditanya pH, maka rumusnya pH sama dengan 14 kurang pOH. Nah, misalnya gini. Untuk menghitung pH, misalkan diketahui konsentrasi ion H+ atau konsentrasi ion OH-nya itu secara umum A kali 10 pangkat min B. Maka pH-nya itu akan sama dengan B dikurang log A. Jadi B-nya tarik ke depan, kurang log A. pOH juga gitu. Kalau nanti konsentrasi OH-nya itu A kali 10 pangkat min B, arti pOH-nya B kurang log A. Oke, bisa ya? Kita berikan contoh, misalnya seperti ini. Jika diketahui konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 2, maka pH-nya sama dengan 2. Pangkat dari 10-nya, karena di sini dia sama dengan 1 kali 10 min 2 ya, maka pH-nya sama dengan 2. Kemudian, kalau konsentrasi H+-nya itu 2 kali 10 min 3, maka pH-nya 3 dikurang log 2. Oke, bisa ya? Di pangkatnya ini tarik ke depan, dikurang log 2. 3 kurang log 2. Begitu pula kalau untuk konsentrasi OH-. Berarti kalau konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2, maka pOH-nya sama dengan 2. Kemudian kalau konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 3, maka pOH-nya adalah 3 dikurang log 2. Oke, seperti itu. Nah, untuk rentang nilai pH itu ada dari 0 sampai 14. Di mana ada 3 sifatnya. Kalau nanti pH-nya itu sama dengan 7, nih, berarti dia sifatnya netral. Kalau kecil dari 7, berarti sifatnya asam. Kalau besar dari 7, berarti sifatnya basa. Nah, kalau di sini semakin kecil nilai pH-nya, itu asamnya akan semakin kuat. Artinya, pH 1 itu lebih asam daripada pH 2. Sedangkan kalau basa, semakin besar nilai pH-nya, berarti basanya semakin kuat. Berarti basa yang pH-nya 14 itu lebih kuat atau lebih bersifat basa dibandingkan zat yang atau larutan yang pH-nya itu 13. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama dulu. Nah, contoh soal yang pertama, dalam reaksi berikut ada 3 buah reaksinya. Ini. Kemudian pertanyaannya adalah yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah. Oke. Nah, di sini kita harus ingat dulu apa konsep dari pasangan asam basa konjugasi. Nah, ingat, konsep dari pasangan asam basa konjugasi itu adalah 2 zat yang hanya berbeda 1 ion H+. Artinya apa? Artinya mereka adalah 2 zat yang mirip dan bedanya hanya 1 ion H+. Jadi sebenarnya adik-adik gampang aja untuk soal ini. Kita lihat saja optionnya yang mana yang mirip dan bedanya cuma 1 ion H+. Oke, kita lihat dari option yang A. Yang A itu ada HPO42- dan PO43-. Mirip ya? Bedanya di sini ada hanya 1, di sini hanya nggak ada. Otomatis ini jawabannya. Oke, kita kunci dulu yang ini, kita lihat yang lain. Option B. Itu HNO2 dengan H3O+. Jauh beda. Di sini ada N, sini nggak ada N. Berarti dia beda. Bukan pasangan asam basa konjugasi. Kemudian yang C, NO2- dan PO43-. Ini juga jauh beda. Di sini N, di sini P. Oke. Kemudian yang D, HNO2 dengan HPO42-. Ini juga beda. Di sini ada N, sini P. Kemudian yang E, H2O dan HSO3-. Ini juga beda. Di sini ada S, sini nggak ada. Jadi jelas jawabannya untuk soal ini adalah A. Nah,
Trik cepatnya, kalau ada soal seperti ini, adik-adik langsung aja lihat optionnya. Jadi nggak perlu adik-adik jabarkan reaksi ini masing-masing, siapa asamnya, siapa basanya, siapa asam konjugasinya, siapa basa konjugasinya. Jadi untuk menghemat waktu, kalau soalnya seperti ini, adik-adik langsung aja lihat optionnya. Lihat dia mana dua zat yang hanya berbeda satu ion H+. Itu adalah pasangan asam basa konjugasi. Oke, kalau mau kita bahas, itu bisa kita lihat pasangan asam basa konjugasi dari 3 reaksi ini, kita lihat masing-masing dari reaksi 1 dulu. Reaksi 1 berarti yang mirip itu ada HNO2 dengan NO2-. Ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Bedanya cuma 1 ion H+. Kemudian, berarti H2O-nya adalah berpasangan dengan H3O+. Ini juga pasangan asam basa konjugasi. Oke, pada reaksi kedua, itu ada kita lihat HPO4,2- dengan PO4,3-. Ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Terus SO3,2- itu dengan HSO3-. Ini juga pasangan asam basa konjugasi. Terus pada reaksi yang ketiga, itu kita lihat pasangan asam basa konjugasinya adalah HNO2 dengan NO2-. Oke, kemudian PO4,3- dengan HPO4,2-. Nah, dari sini kita dapat nanti berdasarkan option yang benar itu adalah HPO4,2- dan PO4,3-. Oke, jadi sebenarnya walaupun kita nggak cari satu persatu di sini, itu bisa kita langsung tentukan jawabannya dengan konsep pasangan asam basa konjugasi itu adalah dua zat yang hanya berbeda satu ion H+. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2, ini tentang masih teori asam basa. Dalam reaksi berikut, ada 5 buah reaksinya. Di sini adik-adik bisa lihat. Senyawa yang merupakan basa Lewis adalah. Oke, berarti di sini dia minta konsep tentang teori asam basa Lewis. Kita lihat dulu. Untuk teori asam basa Lewis, asam itu adalah akseptor atau penerima pasangan elektron bebas atau PEB. Sedangkan basa itu adalah donor atau pemberi pasangan elektron bebas. Nah, yang diminta di sini adalah basa Lewis. Kalau untuk mencari soal tentang asam basa Lewis, itu sebenarnya kan kita fokusnya pada siapa donor dan akseptor dari PEB. Nah, masalahnya kalau kita tuliskan rumus Lewis dari masing-masing senyawa, itu akan memakan waktu yang lama. Jadi, kemarin itu ada kakak berikan triknya. Kalau dia berupa pertanyaan tentang asam basa Lewis, nah di sini bisa kita lihat dari 3 cara ini. Kalau dia asam Lewis, itu merupakan akseptor atau penerima PEB, sesuai konsep ya. Kemudian basa Lewis itu donor atau pemberi PEB. Nah, kalau misalnya kita disuruh mengerjakan soal ujian, tentu waktunya terbatas. Maka kalau kita buatkan struktur Lewis dari masing-masing senyawa, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, jadi kita lihat di sini. Kalau dia berupa senyawa oksida, itu bisa kita kelompokkan. Kalau oksidanya oksida non-logam, berarti dia sebagai asam Lewis. Sedangkan kalau dia bersifatnya oksida logam, berarti dia adalah basa Lewis. Nah, kita lihat di sini. Ini berarti semuanya senyawa oksida ya, kecuali yang nomor 4. Yang nomor 4 ini adalah contoh umum biasanya digunakan untuk teori asam basa Lewis. Kita lihat reaksi yang pertama. Siapa asam Lewisnya? Asam Lewis itu yang merupakan oksida non-logam. Itu ada CaO dan SO2. Siapa yang oksidanya non-logam? Adalah SO2. Otomatis yang oksida logam itu adalah basa Lewis. Oke, berarti SO2 itu adalah asam Lewis. CaO itu adalah basa Lewis. Nah, sebenarnya kita bisa langsung dapat ya, optionnya itu adalah A. Tapi kita cek dulu, benarkah jawabannya itu A?
Kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 itu, nah ini oksida non-logamnya bisa kita lihat di sini. Itu adalah CO2. Berarti CO2 sebagai asam, otomatis H2O-nya sebagai basa. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu kita lihat di sini yang gampang kita lihat itu adalah Na2O ya. Na itu logam golongan 1A, berarti dia oksida logam, berarti termasuk basa Lewis. Otomatis SeO3 itu adalah asam Lewis. Nah, yang reaksi nomor 4, ini yang sering kita bahas untuk teori asam basa Lewis. Ingat, di sini yang bertindak sebagai asam Lewis adalah BF3, karena dia nggak punya PEB yang akan didonorkan. Sedangkan NH3 itu bertindak sebagai basa Lewis karena punya 1 PEB yang bisa didonorkan kepada BF3. Berarti asam Lewisnya BF3, basa Lewisnya adalah NH3. Oke, terakhir N2O5. Ini termasuk oksida non-logam. Berarti dia termasuk asam Lewis. Otomatis basa Lewisnya H2O. Oke, berarti di sini yang diminta soal adalah senyawa yang merupakan basa Lewis. Basa Lewis berarti ada CaO, H2O, Na2O, dan NH3. Option yang memenuhi hanya option yang A. Karena dia merupakan oksida logam. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk untuk contoh soal yang ketiga. Contoh soal ketiga, tentukan pH dari 500 ml larutan H2SO4 0,05 molar. Oke, berarti di sini kita diminta menentukan pH. Kita buat dulu data yang diketahui soal. Data yang diketahui, volumenya itu ada sebesar 5 ml. Kemudian konsentrasi atau molaritas dari H2SO4-nya itu 0,05 molar. Yang ditanya itu adalah nilai pH-nya. Oke, berarti kita jawab. Di sini yang perlu kita perhatikan pertama adalah jenis larutannya. Apakah ini tergolong asam kuat, asam lemah, basa kuat, atau basa lemah. Jadi kita harus tahu dulu larutan H2SO4 itu tergolong apa, supaya kita bisa menentukan rumus yang tepat yang kita gunakan. Oke, larutan H2SO4 itu termasuk asam kuat. Sehingga untuk mencari pH kita butuh konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ untuk asam kuat rumusnya adalah ini. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Nah, A itu adalah valensi asamnya. Sebenarnya bisa kita lihat dari indeks, berarti ini 2 ya. Atau kalau kita ionkan, dia akan jadi H2SO4 itu terion menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Berarti di sini koefisien ion H+-nya itu ada 2. Berarti valensinya 2. Oke, kita tinggal masukkan rumus. Molaritas asamnya kita ada. Ada ya, H2SO4. Nah, di sini jangan terjebak oleh data volume. Kenapa? Karena di sini dalam rumus yang diminta itu hanya A dikali Ma. Artinya molaritas asam. Di sini kan kita udah ada molaritasnya. Berarti kita jangan terjebak oleh data volume. Oke, kita masukkan. Konsentrasi H+ berarti A-nya sama dengan 2. Ma-nya, molaritas asamnya 0,05 molar atau sama dengan 5 kali 10 min 2. 10 pangkat min 2 ya. Oke, berarti ini hasilnya adalah 10 pangkat min 1. Oke, sudah dapat konsentrasi H+, tinggal kita cari pH. Sebenarnya ini udah ketahuan ya, kalau konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 1, berarti pH-nya pasti 1. Oke, kita lihat pH min log konsentrasi H+, berarti min log 10 pangkat min 1. Dapatlah pH-nya sebesar 1. Oke, bisa dipahami untuk soal ini? Kita lanjut ya, soal yang keempat. Nah, di sini kita lihat beda dari soal nomor 3 dan soal nomor 4. Soal nomor 4,
tentukan pH dari 500 ml larutan H2SO4 0,01 mol. Oke, ini cuma sedikit perbedaannya. Di soal nomor 3 itu diketahui molaritasnya. Sedangkan di soal nomor 4 itu masih diketahui molnya. Nah, tadi kakak bilang, kalau sudah diketahui molaritas asam, kita nggak perlu perhatikan volume lagi. Karena datanya yang diminta adalah molaritas. Tapi beda kondisinya kalau data yang diketahui itu masih mol. Nah, di sini kita harus cari molaritasnya terlebih dahulu. Oke, berarti di sini kita butuh data volume. Kita lihat ya. Nah, di sini data yang diketahui soal, volumenya itu sebesar 500 ml. Atau kalau kita jadikan ke liter, itu 0,5 liter. Kemudian, mol dari larutan H2SO4-nya itu adalah, mol H2SO4-nya 0,01 mol. Kemudian yang ditanyakan masih tentang pH. Oke, cara menjawabnya sama. Kita tentukan dulu dia asam kuat, asam lemah, basa kuat, atau basa lemah. Ini karena zatnya sama, berarti dia masih sama ya. Berarti H2SO4 itu tergolong asam kuat. Valensinya, berarti rumusnya masih sama. Konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Valensi masih sama dengan 2. Nah, bedanya kalau tadi di soal nomor 3, kita langsung saja memasukkan nilai molaritas asamnya. Tapi di soal nomor 4, molaritas asamnya belum diketahui. Yang ada itu baru data mol dan data volume. Nah, berarti kita harus cari dulu berapa molaritas asamnya. Ingat, rumus molaritas itu sama dengan N per V. Mol per volume dalam liter. Oke, tinggal kita masukkan. Berarti molnya 0,01 mol, volumenya 0,5 liter. Berarti dapatlah molaritasnya 0,02 molar. Atau 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Oke, kita sudah dapat molaritasnya. Kemudian A-nya juga sudah ada. Berarti baru kita masukkan rumus. Konsentrasi H+ sama dengan 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 2. Dapatlah konsentrasi H+-nya 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, tinggal kita masukkan rumus pH. Berarti pH min log konsentrasi H+ min log 4 kali 10 pangkat min 2. Maka 2-nya turun ke depan, berarti jadi pH 2 kurang log 4. Oke, bisa adik-adik ya. Nah, di sini kakak jelaskan lagi beda saat kita menentukan penyelesaian soal. Di sini, di soal nomor 3, data volume itu tidak kita gunakan dalam penyelesaian soal. Karena data molaritas itu sudah ada. Rumus yang diminta untuk konsentrasi H+ itu hanya A kali Ma. Karena molaritasnya sudah ada, berarti volumenya kita abaikan. Beda kalau soalnya masih diketahui dalam bentuk mol. Kalau dalam bentuk mol, berarti kita butuh data volume untuk mencari molaritas. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Sebanyak 0,1 mol CH3COOH terdapat dalam 250 ml larutan. Jika Ka sama dengan 10 pangkat min 5, maka derajat disosiasi larutan tersebut adalah. Oke, seperti biasa, kita buat dulu data yang diketahui soal. Data yang diketahui, mol dari CH3COOH itu sebesar 0,1 mol. Oke, terus volume 250 ml. Terus nilai Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 5. Oke, kemudian yang ditanya itu adalah berapa derajat disosiasinya, berarti alfanya. Oke, kita jawab.
Nah, seperti biasa, kalau untuk menentukan rumus mana yang kita pakai, kita cek dulu jenis larutannya. Apakah dia asam, basa, kuat, atau lemah. Oke, kita punya CH3COOH. Ini tergolong ke dalam asam lemah. Nah, berarti kita gunakan adalah rumus untuk asam lemah. Ingat, yang ditanya di sini adalah alfa. Data yang diketahui ada mol, ada volume, ada Ka. Berarti kita lihat dulu, kira-kira rumus mana yang cocok. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus alfa sama dengan akar Ka per Ma. Nah, Ka-nya sudah ada, 10 pangkat min 5. Ma-nya belum ada. Tapi data mol dan data volume itu ada. Bisa kita cari Ma? Bisa ya. Jadi kita cari Ma-nya terlebih dahulu. Ma sama dengan N per V dalam liter, mol per volume. Kita masukkan data. Molnya 0,1 mol. Di sini. Terus volumenya dalam liter berarti 250 mili. Convert ke liter berarti 0,25 liter. Maka diperolehlah molaritas asamnya 0,4 molar. Oke, semuanya data sudah ada, Ka sudah ada, Ma sudah ada. Berarti kita langsung masukkan rumusnya lagi. Alfa sama dengan akar, Ka-nya itu 10 pangkat min 5, kemudian Ma-nya 0,4 atau 4 kali 10 pangkat min 1. Oke, berarti ini kita selesaikan. 1/4 berarti 0,25 kali 10 pangkat min 4 ya. Oke, ini min 5, min 1 naik ke atas berarti jadi positif. Min 4. Kemudian kita selesaikan ini, berarti bisa kita tuliskan 25 kali 10 pangkat min 6. Geser komanya. Nah, ini kita akarkan. Berarti akar dari 25 itu adalah 5. Akar dari 10 pangkat min 6 itu adalah 10 pangkat min 3. Berarti 5 kali 10 pangkat min 3. Atau sebesar 0,005. Oke, ini adalah nilai alfanya. Bisa ya? Kita lanjut ke soal yang ke-6. Contoh soal ke-6. pH 100 ml larutan NH4OH 0,1 molar dengan nilai Kb sama dengan 10 pangkat min 5 adalah. Oke, nah di sini kita buat dulu data yang diketahui. Diketahui berarti volume 100 ml, oke. Kemudian molaritas NH4OH-nya itu 0,1 molar. Kemudian nilai Kb 10 pangkat min 5. Nah, yang ditanya itu berapa nilai pH-nya? Oke, kita jawab. Seperti biasa, kita tentukan dulu dia tergolong asam atau basa, kemudian kuat atau lemah. Nah, di sini sudah ada clue. Dia punya OH belakangnya. Nah, ini juga ada OH sebenarnya ya. Cuman ini kalau terion, dia terionnya bukan ion OH-. Tapi ini ionnya adalah H+ dan CH3COO-. Jadi jangan terkecoh di sini. Kemudian di sini NH4OH. Berarti ini adalah golongan basa. Kemudian dia punya Kb. Berarti dia termasuk yang lemah. Ingat, kalau dia punya Kb dan Ka, berarti dia lemah. Oke, berarti ini adalah basa lemah. Oke, kemudian basa lemah yang ditanya pH. Ingat, kalau basa kita nggak bisa langsung cari pH-nya. Karena yang basa itu bisa kita cari adalah konsentrasi OH-nya dulu. Berarti kita bisa pakai rumus konsentrasi OH-. Rumusnya konsentrasi OH- sama dengan akar Kb kali Mb. Oke, Kb-nya ada? Ada. Kemudian Mb-nya, oke, langsung ada. Berarti volume tidak dimasukkan dalam rumus. Oke, kita selesaikan. Berarti sama dengan akar Kb-nya 10 pangkat min 5 kali Mb-nya 0,1 berarti 10 pangkat min 1.
Oke, kita selesaikan. Dapatlah konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 6. Kita akarkan. Akar dari 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat min 3. Oke, sudah dapat konsentrasi OH-, berarti kita ke POH dulu. Karena dia basah. Berarti POH-nya min log konsentrasi OH-, min log 10 min 3 sama dengan 3. Sebenarnya di sini bisa langsung ya. Karena udah ajarkan bentuk umumnya. Kalau dia konsentrasi H plus atau konsentrasi OH-nya itu 10 pangkat min 3, berarti pH atau POH-nya langsung 3. Nah, ditanya itu pH. Berarti hubungan pH dengan POH. pH itu adalah 14 dikurang POH. Berarti pH-nya 14 dikurang 3, dapatlah 11. Inilah pH untuk larutan NH4OH 0,1 molar. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, soal nomor 7. Nah, soal nomor 7, larutan yang memiliki pH 12 dapat dibuat dengan melarutkan X gram NaOH yang MR-nya 40 dalam air sampai 500 ml. Nah, ini volume larutannya ya, 500 ml. Nilai X adalah, oke, kita buat dulu data yang diketahui. Diketahui, berarti pH sama dengan 12. Kemudian dibuat dengan melarutkan X gram NaOH, berarti massa NaOH-nya X gram. mRNaOH-nya 40. Dan volumenya 500 ml. Yang ditanya soal itu adalah nilai X. Nilai X itu adalah massa dari NaOH. Oke, kita jawab. Nah, di sini data awal yang diketahui itu adalah pH-nya. Sedangkan dia adalah NaOH itu basah ya. Berarti kita buat dulu NaOH itu adalah basah kuat. Diketahui pH. Berarti kita harus cari POH-nya dulu. Ingat kalau pH-nya 12 berarti POH 14 kurang pH. Berarti 14 kurang 12 sama dengan 2. Kalau POH-nya sama dengan 2, konsentrasi OH-nya otomatis 10 pangkat min 2. Oke, ini bisa ya. Kan min log konsentrasi OH- itu adalah POH. Berarti kalau POH-nya 2, konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 2. Oke. Kemudian dia mintanya massa. Kita baru dapat konsentrasi OH-. Nah, di sini dalam konsentrasi OH- itu rumusnya belum ada yang menyangkut pautkan dengan massa. Massa itu adanya nanti di rumus molaritas. Nah, berarti kita cari molaritas basanya dulu. Masukkan ke rumus konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan B kali MB. Nah, berarti kita butuh berapa MB-nya. Ingat, NaOH itu berapa valensi basanya? 1 ya. Sini indeks OH-nya itu 1. Jadi kita masukkan aja konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 2, B-nya 1 kali MB. Jadi MB-nya sama dengan 10 pangkat min 2. Oke, udah dapat MB-nya. Yang ditanya massa. Berarti kita jabarkan rumus MB ini yang ada hubungannya dengan massa. Berarti MB sama dengan massa per MR kali 1000 per V dalam mililiter. Oke, kita masukkan data yang ada. MB-nya 10 pangkat min 2. Massanya dimisalkan dengan X. MR-nya itu 40. Kali 1000 per volumenya itu 500 ml. Oke, kita selesaikan. Ini bisa dicoret. Dapat 2. Berarti X sama dengan ini naik ke atas. 40 kali 10 min 2 per 2. Dapatlah 0,2 gram. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi kita harus tahu dulu gimana langkah-langkah penyelesaian soalnya. Kalau misalnya data yang diketahuinya itu molar, ditanya pH. Berarti cari ke rumus konsentrasi H+. Sekarang pH-nya ada, ditanya massanya. Berarti kita urut dulu. pH, karena di sini zatnya bersifat basah, berarti kita cari POH dulu. Udah dapat POH, kita masukkan, atau kita cari konsentrasi OH-nya.
Dapat konsentrasi OH-, baru kita cari MB. Di MB lah ketemu kita dengan massa. Nah, seperti itu cara turunannya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-8 atau soal terakhir di video ini ya. Oke, contoh soal ke-8. Konsentrasi asam asetat dengan Ka 2 kali 10 min 5, 2 kali 10 pangkat min 5, yang mempunyai pH sama dengan HCl 0,002 molar adalah. Oke, di sini kita lihat dulu data yang diketahui. Ka dari asam asetat CH3COOH itu adalah 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian katanya asam asetat ini dia mempunyai pH yang sama dengan HCl 0,002 molar. Oke, yang ditanya adalah konsentrasi asam asetat atau molaritasnya. Oke, kita selesaikan soal ini. Di sini clue-nya dia bilang pH-nya sama. Berarti, kita lihat dulu. Ini ada asam asetat, ada HCl, ada zat-zatnya. Udah larutannya, berarti kita kelompokkan dulu. Asam asetat itu termasuk asam lemah. Kemudian HCl itu termasuk asam kuat. Dia bilang pH-nya sama. Berarti kalau dikatakan pH sama, otomatis konsentrasi H+-nya harus sama. Oke, yang satu lemah, yang satu kuat. Tapi dia punya konsentrasi H+ yang sama. Tinggal kita masukkan ke rumus masing-masing. Berarti konsentrasi H+ CH3COOH itu sama dengan konsentrasi H+ dari HCl. Oke, ini yang lemah, ini yang kuat. Kita masukkan rumus masing-masing. Kalau lemah, rumusnya akar Ka kali Ma. Di sini tak tuliskan MaL, artinya molaritas asam lemah. Sedangkan untuk rumus yang kuat itu A kali Ma. Di sini A kali MaK. Molaritas asam kuat. Oke, kita selesaikan dan kita masukkan data yang diketahui. Berarti Ka-nya ada akar 2 kali 10 pangkat min 5 kali MaL. Karena MaL yang ditanya ya. Molaritas dari asam lemahnya. Kali valensi asam dari HCl. Ingat indeksnya 1 berarti 1. Molaritasnya 0,002 atau 2 kali 10 pangkat min 3. Oke, kita selesaikan. Nah, cara menyelesaikan ini, di sini ada akarnya. Supaya gampang, kita kuadratkan kedua ruas. Supaya dia hilang akarnya. Berarti, kalau kita kuadratkan, ini sisa 2 kali 10 pangkat min 5 kali MaL. Ini kalau dikuadratkan jadi 2 kuadrat 4. 10 pangkat min 3 dikuadratkan 10 pangkat min 6. Oke, tinggal kita cari MaL berarti 4 kali 10 min 6. 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti coret-coret 2 kali 10 min 1. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Ini adalah beberapa contoh soal untuk materi asam dan basa. Oke, silakan adik-adik pelajari lagi di rumah atau di berbagai kesempatan supaya konsepnya lebih mantap lagi. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.